Pernah kepikiran nggak sih ada satu bahasa rahasia yang sebenarnya ngatur semuanya? Mulai dari resep kue yang pas banget sampai kecepatan mobil balap di sirkuit. Nah, bahasa itu adalah rasio. Dan hari ini kita bakal bongkar semua kekuatannya bareng-bareng. Yuk kita mulai. Coba deh, pikirin. Resep kue, peta dunia, sama mobil balap. Apa coba persamaannya? Eits, ini bukan teka-teki biasa loh. Ada satu konsep matematika dasar yang nyambungin ketiganya. Ada yang bisa nebak? Jawabannya lebih simpel dari yang kamu kira. Yep, bener banget. Jawabannya adalah rasio. Tenang, jangan keburu takut sama istilahnya. Rasio itu ya cuma perbandingan aja. Cara kita ngukur satu hal dibandingin sama hal lain. Simple banget kan? Dan saya jamin setelah pembahasan ini, kamu bakal ngelihat rasio di mana-mana. Baik, kita mulai dari yang paling penting. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua ini, ya ini dia. Cuma ada satu aturan sederhana yang bakal jadi kunci buat mecahin hampir semua masalah rasio. Nah, saya suka banget menyebutnya aturan emas. Dan ini dia aturannya. Satuannya harus sama. Sesimpel itu. Kamu kan nggak bisa bandingin apel sama jeruk, ya kan? Nah, di matematika juga gitu. Kamu nggak bisa langsung bandingin sentimeter sama meter. Samain dulu satuannya. Paham soal ini aja, kamu udah setengah jalan jadi master rasio. Oke, yuk kita tes langsung aturan emasnya. Kita punya 50 cm dan 2,5 meter. Kelihatannya beda banget kan? Ya, karena emang beda. Kita nggak bisa bandingin gitu aja. Jadi gimana caranya biar perbandingan ini jadi adil? Gini nih caranya. Biar gampang, kita selalu ubah satuan yang lebih besar ke yang lebih kecil. Jadi meter kita ubah ke sentimeter. 1 meter kan 100 cm, berarti 2,5 meter itu 250 cm. Nah, sekarang baru kita bisa bandingin apel dengan apel. 50 cm banding 250 cm. Langkah terakhir, tinggal kita sederhanain aja. Dan voila, rasio kita adalah 1:5. Dari angka-angka yang tadinya kelihatan ribet, kita dapat perbandingan yang simpel dan jelas. Itulah hebatnya aturan emas, mengubah kerumitan jadi kesederhanaan. Oke. Tadi kan angkanya gampang. Gimana kalau pecahan yang bikin pusing? Tenang, jangan panik. Prinsipnya sama persis. Aturan emas kita tetap berlaku. Kita cuma perlu cari cara supaya kedua sisinya bisa dibandingin. Coba perhatiin prosesnya ya. Pertama, kita ubah pecahan campurannya jadi pecahan biasa, biar lebih gampang diutak-atik. Terus, nah ini kuncinya. Sama kayak kita ngubah meter ke sentimeter, di sini kita cari penyebut yang sama. Ini aturan emas versi pecahan. Kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal lihat angka yang di atasnya aja. Perbandingan angka atasnya atau pembilangnya adalah 18:15. Ini masih bisa disederhanain kan? Dua-duanya bisa dibagi 3. Dan hasilnya 6:5. Tuh kan? Logikanya sama. Bahkan buat angka yang lebih rumit sekalipun, jawabannya tetap jelas. Nah, ini ada trik keren nih buat geometri. Kalau ada dua bentuk yang sebangun, misalnya dua persegi, rasio kelilingnya itu pasti sama dengan rasio sisi-sisinya. Jadi, daripada repot-repot ngukur tiap sisi, kamu bisa ambil jalan pintas cerdas dengan bandingin total kelilingnya aja. Hemat waktu dan elegan banget. Oke, kita udah jago nih soal teknisnya. Sekarang, yuk kita coba pakai di dunia nyata. Soal cerita tuh kadang kelihatan serem ya. Padahal, sebenarnya soal cerita itu cuma rasio yang lagi nyamar jadi sebuah narasi. Yuk kita belajar baca ceritanya. Ini dia contoh klasiknya. Rasio kelereng Akmal dan Fajar itu 5:7. Ini hubungan utama mereka. Kita juga tahu kalau total kelerengnya ada 48. Pertanyaannya, berapa selisih kelereng mereka? Mari kita pecahkan bareng-bareng. Kuncinya di sini adalah dengan menjumlahkan bagian rasionya dulu. 5 tambah 7, kita dapat 12 bagian total. Nah, kalau 12 bagian ini nilainya 48 kelereng, berarti tiap satu bagian itu isinya 4 kelereng. Oke, kita udah dapat kuncinya. Selisih antara 7 dan 5 itu kan 2 bagian. Jadi selisih sebenarnya ya tinggal 2 bagian dikali 4 kelereng per bagian. Dan itu dia jawabannya. Selisihnya adalah 8 kelereng. Lihat kan gimana kita mengubah soal cerita jadi langkah-langkah yang logis? Itulah enaknya kalau kita berpikir pakai rasio. Oke, terakhir, ada satu konsep penting lagi nih. Rasio itu kan ngegambarin hubungan, tapi nggak semua hubungan itu sama. Secara umum, ada 2 jenis, yang geraknya barengan dan yang geraknya berlawanan arah. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Perbandingan senilai itu gampang. Kalau satu naik, yang lain ikut naik. Makin banyak jajan, ya makin mahal bayarnya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, itu kebalikannya. Kalau satu naik, yang lain malah turun.
Makin ngebut kamu di jalan tol, makin sedikit waktu yang kamu butuhin buat sampai tujuan. Ngerti jenis hubungannya itu penting banget. Jadi, ini dia kotak perkakas rasio kamu. Kunci utamanya, selalu ingat aturan emas, samain satuannya. Ingat juga kalau rasio itu cuma perbandingan sederhana. Dan terakhir, selalu tanya, ini hubungannya gerak barengan atau berlawanan ya? Dengan bekal ini kamu udah siap. Jadi, balik lagi ke pertanyaan kita di awal, resep, peta, mobil balap. Sekarang jadi masuk akal kan? Semuanya soal perbandingan. Dengan kacamata baru ini, coba deh lihat sekeliling kamu hari ini. Rasio itu ada di mana-mana loh, seringkali tersembunyi di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana kamu akan melihatnya pertama kali?